Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengadilan Agama Indramayu yang memeriksa dan mengadili nomor perkara perdata dengan nomor registrasi 250/PDT.G/2024/PA antara pihak penggugat Zaza melawan pihak tergugat Fahmi pada hari Jumat 28 Juni 2024. Hakim memasuki ruang sidang. Para hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Baik, kami Majelis Hakim berdasarkan surat penetapan majelis tertanggal 28 Juni 2024. Saya Dibadinul Haq MH MAG sebagai Hakim Ketua, kemudian saya Mutiara SHMA sebagai Hakim Anggota 1. Saya Afifah Nur Aini SHMH sebagai Anggota 2. Setelah memeriksa kelengkapan ruang sidang, maka kami menyatakan ruang sidang ini dapat sah dan layak sebagai tempat persidangan. Kepada para hadirin diharap untuk menaati dan mematuhi seluruh aturan yang sudah ditetapkan oleh pengadilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang Pengadilan Agama dengan nomor perkara perdata 250/PDT.G/2024/PA antara saudara Zaza Faridatunisa sebagai penggugat melawan saudara Fahmi Ajmal sebagai tergugat. Apakah sudah hadir, Panitera? Baik, sudah yang mulia. Sidang Pengadilan Agama dengan nomor perkara 256/PDT.G/2024/PA antara saudari Zaza Faridatunisa sebagai penggugat melawan Fahmi Ajmal sebagai tergugat. Pada hari ini, Jumat 28 Juni 2024, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sidang kami buka dan terbuka untuk umum. Baik, Panitera, apakah ini benar berkasnya? Benar yang mulia. Oke. Baik, pada masing-masing pihak dipersilakan untuk memasuki ruang persidangan. Benar yang mulia. Baik, kepada masing-masing pihak dipersilakan untuk memasuki ruang sidang oleh Panitera. Kepada Zaza Faridatunisa sebagai penggugat dan Fahmi Ajmal sebagai tergugat dipersilakan memasuki ruang sidang. Saudari penggugat, apakah saudari hari ini dan dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan pada hari ini? Ya, saya sehat dan siap untuk mengikuti persidangan pada hari ini. Dan untuk saudara tergugat, apakah Anda dalam keadaan sehat dan siap mengikuti sidang pada pagi hari ini? Ya, saya sehat dan siap untuk mengikuti persidangan hari ini. Saudari penggugat, sebelum sidang kita mulai, saya ingin menanyakan identitas Anda terlebih dahulu. Dan tolong Anda tunjukkan kepada kami kartu identitasnya. Untuk memastikan nama saudari, Zaza Faridatunisa, umur, 30 tahun, alamat, Indramayu, dan agama. agama saya Islam. Baik, identitasnya sudah benar ya. Silakan diambil. Langsung.
Saudari penggugat, apakah saudari pada sidang hari ini datang dengan sendirinya atau didampingi dengan kuasa hukum? Saya didampingi oleh kuasa hukum saya. Baik, silakan kepada kuasa hukumnya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diaula Puroto Aini SEMH dari Kantor Hukum Jaya Abadi yang beralamat di Indramayu. Terima kasih. Bisakah Anda memperlihatkan dan menunjukkan kepada kami surat kuasa khusus? Terima kasih. Selanjutnya, pada saudara tergugat, sebelum sidang kita mulai, saya ingin menanyakan identitas Anda terlebih dahulu. Dan tolong Anda tunjukkan kartu identitas Anda kepada kami. Baik, untuk memastikan nama saudara tergugat, Fahmi Ajmal, umur, 34 tahun, alamat, Indramayu, dan agama. Islam. Oke, identitasnya juga sudah benar. Silahkan diambil kembali. Saudara tergugat, apakah saudara di persidangan ini datang dengan sendirinya atau dengan kuasa hukumnya? Saya datang sini didampingi oleh kuasa hukum saya. Baik, silakan kepada kuasa hukumnya untuk memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Tri Utami Wulansari, Eskom SH dari Kantor Hukum Makmur yang beralamat di Indramayu. Terima kasih. Baik, kepada kuasa hukum tergugat, bisakah Anda memperlihatkan dan menunjukkan surat kuasa khusus? Bisa ya? Saudara tergugat, apakah saudara mengetahui mengapa Anda datang ke pengadilan ini? Ya, yang mulia, saya datang ke sini untuk perceraian. Siapa istri Anda dan siapa nama istri Anda? Dia adalah istri saya yang bernama Zaza Faridatun-Nisa. Saudari penggugat, apakah benar yang dikatakan oleh saudara tergugat bahwasannya Anda ini sebagai istri sahnya tergugat? Benar yang mulia, saya istri sahnya. Baiklah, kalau begitu, saudari penggugat dan saudara tergugat, Anda datang ke sini berdasarkan panggilan yang sudah datang kepada Anda dari beberapa hari yang lalu. Jadi, panggilan tersebut kami nyatakan resmi dan patut secara hukum atas perkara cerai gugat antara saudari Zaza Faridatun-Nisa sebagai penggugat melawan saudara Fahmi Ajmal sebagai tergugat. Sebelum pemeriksaan perkara ini, kami berkewajiban untuk memberikan nasihat kepada saudari penggugat dan saudara tergugat bahwa perceraian itu tidaklah baik dan tidak disukai oleh Allah. Apakah Anda mengetahui itu? Pada awal pernikahan Anda, semua telah berjanji. Janji setia yang terucap dalam pernikahan, tetapi mengapa kalian melanggar? Allah tidak suka orang yang bercerai toh. Kalau kalian juga bercerai, kasihan anak-anak kalian nantinya. Jika kalian telah memiliki anak, psikis dan psikologi mereka pasti akan terganggu. Kasih sayang tidak begitu penuh yang mereka dapatkan itu akan berdampak pada anak kalian nanti ke depannya. Alangkah baiknya jika permasalahan antara suami dan istri itu diselesaikan secara kekeluargaan. Baiklah, saudari penggugat dan saudara tergugat, kalau dilihat dari data, kalian telah menikah dari tahun 2019, yang berarti saat ini kalian telah
menjalani pernikahan selama 5 tahun. Dan kalian juga telah memiliki seorang anak. Jika kalian tetap ingin bercerai nantinya akan mengganggu psikologi anak. Apakah kalian ingin mempertimbangkan kembali keinginan Anda untuk bercerai? Tidak yang mulia, saya tetap pada pendirian saya. Saya juga yang mulia. Nah, pikir-pikir dulu lah sebelum bercerai. Apa tidak malu dengan tetangga? Terus anak-anak kalian bagaimana? Setelah bercerai nantinya kalian akan menyandang status janda dan duda. Apa tidak malu? Karena nanti pendapat orang akan berbeda pada status kalian. Coba saling berpandang terlebih dahulu. Siapa tahu masih ada benih-benih cinta di hati. Apa tidak sebaiknya dibicarakan secara kekeluargaan? Apakah penggugat dan tergugat benar-benar masih ingin melanjutkan proses perceraian ini? Iya yang mulia. Nah, sekali lagi, apakah ingin benar-benar bercerai? Iya yang mulia. Baiklah kalau begitu. Sesuai peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan, kami majelis hakim mengajak kepada para pihak untuk melakukan mediasi terlebih dahulu sebelum perkara dilanjutkan untuk diperiksa agar nanti bisa tercapai kesepakatan dan perdamaian antara kedua belah pihak. Apakah Anda sendiri yang memilih mediator atau diserahkan kepada majelis hakim? Diserahkan kepada majelis hakim saja. Baiklah kalau begitu saya akan memilih mediator untuk penggugat dan tergugat. Adapun mediator tersebut bernama Bapak Andros Sitonto, sarjana hukum. Silakan ikut panitia untuk di mediasi yang akan diberikan waktu selama 2 pekan setelah persidangan ini. Panitia 2 pekan setelah persidangan ini jatuh tanggal berapa? 12 Juli 2024 yang mulia. Baik, untuk sidang saat ini ditunda. Setelah mediasi, dipersilahkan mediator untuk melaporkan ke majelis hakim. Bagaimana hasil mediasinya? Gagal yang mulia. Oke, kalau begitu sidang akan dilanjutkan. Sidang tertutup untuk umum. Yang tidak berkepentingan dimohon untuk keluar dari ruang sidang. Silakan saudari penggugat membacakan gugatannya. Indramayu 28 Juni 2024. Kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Indramayu di tempat dengan perihal gugatan perceraian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bertanda tangan di bawah ini dengan nama Zaza Farida Tunisa dengan umur 30 tahun yang beragama Islam yang beralamat di Indramayu selanjutnya disebut sebagai penggugat. Dengan ini mengajukan gugatan perceraian terhadap nama Fahmi Ajmal dengan umur 34 tahun beragama Islam dan bertempat tinggal di Indramayu. Selanjutnya disebut sebagai tergugat. Adapun gugatan ini penggugat ajukan berdasarkan hal-hal sebagai berikut. 1. Bahwa penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Desember 2019 yang dicatat oleh pencatatan nikah kantor urusan agama sebagaimana di kutipan akta nikah nomor 15 pada tahun 2019. 2. Bahwa sesudah akad nikah tergugat mengucapkan sigat taklik talak. 3. Bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat bertempat tinggal di Indramayu selama 5 tahun. 4. Bahwa sejak 13 Desember 2023 rumah tangga antara penggugat dan tergugat tidak harmonis karena masalah antara lain: A. Tergugat jarang di rumah. B. Tergugat melakukan KDRT. C. Tergugat kerap dipergoki bersama wanita lain. 5. Bahwa penggugat sudah berusaha untuk bersabar dengan harapan tergugat dapat kembali kepada penggugat, akan tetapi justru pada bulan Februari tergugat pergi meninggalkan penggugat hingga sekarang sudah selama 3 bulan tergugat sekarang tidak tinggal bersama dengan penggugat melainkan tinggal bersama temannya. 6. Bahwa selama berpisah tersebut tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib dan memberikan atau tidak memperdulikan kepada penggugat. 7. Bahwa dengan demikian tergugat telah melanggar sigat taklik talak yang telah diucapkannya terhadap penggugat sesaat setelah akad nikah yang berlangsung.
8. Bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Indramayu untuk mengirim salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada kantor urusan agama di tempat tinggal penggugat dan tergugat, dan kantor urusan agama tempat perkawinan penggugat dan tergugat untuk dicatat dalam daftar yang tersedia. Untuk itu, poin 9, bahwa penggugat sanggup membayar biaya perkara. Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Indramayu, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil penggugat dan tergugat untuk diperiksa dan diadili. Selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut. Primer 1. Mengabulkan gugatan penggugat. 2. Menjatuhkan talak 1 hul.i tergugat. 3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Indramayu untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum. 4. Membebankan biaya perkara sesuai hukum. Subsidiar atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikianlah gugatan ini diajukan. Atas perhatian dan dikabulkannya gugatan ini kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudari penggugat, apakah masih mau ditambahkan gugatannya? Tidak, Yang Mulia. Saudara tergugat, apakah akan dijawab secara lisan atau tulisan? Secara lisan, Yang Mulia. Baik, kepada saudara tergugat silahkan dijawab. Indramayu 2024, kepada yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Perdata nomor 256 PDT G 2024 PA pada Pengadilan Agama Kota Indramayu di tempat. Perihal eksepsi dan jawaban gugatan penggugat dalam perkara perdata nomor 256 PDT G 2024 PA pada Pengadilan Agama Kota Indramayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini, Tri Utami Wulansari, Eskom MH, advokat beralamat di Jalan Gantar, Mekarjaya, Kota Indramayu. Berdasarkan surat kuasa khusus pada tanggal 12 Juli 2024 yang telah terdaftarkan ke Paniteraan Pengadilan Agama Kota Indramayu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta mewakili dan atau mendampingi klien kami bernama Fahmi Ajmal bin Joko Anwar, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan aparatur sipil negara, alamatnya di Indramayu dalam kedudukannya sebagai tergugat. Sehubungan dengan adanya gugatan perceraian dari Zaza Faridatunisa binti Rahmat Rosidi, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan pegawai Bank BRI, alamat Indramayu, yang telah terdaftar dalam register perkara perdata nomor 256 PDT G 2024 PA pada Pengadilan Agama Kota Indramayu tertanggal 12 Juli dalam kedudukannya sebagai penggugat. Perkenalkanlah kami bertindak untuk dan atas nama serta mewakili klien kami mengajukan eksepsi dan jawaban sebagai berikut. Dalam eksepsi 1. Bahwa memperhatikan gugatan penggugat tertanggal 12 Juli 2024 yang mengambil dasar pasal 38 huruf D dan pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jelas bahwa penggugat telah mengada-ngada dan mendramatisir suatu keadaan yang sebenarnya tidak dialami oleh rumah tangga di antara keduanya, karena kesalahan yang disangkakan dan dituduhkan oleh penggugat kepada tergugat adalah tidak benar. Dan justru penggugatlah yang banyak melakukan kesalahan dengan tidak memposisikan diri sebagai istri sekaligus ibu rumah tangga. Penggugat tidak pernah sekalipun memasak untuk suami dan tidak menyiapkan keperluan suami. Yang penggugat lakukan hanyalah mementingkan kebutuhan pribadi dan tidak langsung pulang setelah kerja hingga larut malam. Dalam hal pemberian nafkah, tergugat selalu memberikan sesuai kebutuhan penggugat. Tidak ada sejumlah nafkah yang diberikan kepada pihak lain pun. Yang kedua, bahwa alasan-alasan yang dijadikan dasar bagi gugatan penggugat adalah tidak berdasar dan tidak dapat dijadikan alasan untuk diajukan gugatan perceraian sebagaimana dalam ketentuan pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1974. 3. Bahwa karena kualifikasi pembuatan dan kesalahan bukan ada pada tergugat,
Maka mana mungkin putusan akan didasarkan pada seseorang yang telah memicu dan membuat kesalahan itu sendiri sebagai dasarnya. Dalam konvensi, 1. Bahwa tergugat menolak semua dalil gugatan penggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh tergugat dalam jawaban ini, bahwa kerap dipergoki bersama wanita lain, bahwa tergugat menolak dengan tegas dalil penggugat pada angka 6 dalam gugatannya. Fakta sebenarnya tergugat selalu memberikan nafkah sesuai kebutuhan penggugat, tidak ada nafkah yang disembunyikan. Dalam rekonvensi, 1. Bahwa terhadap hal-hal yang telah dikemukakan dalam konvensi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan rekonvensi yang merupakan satu kesatuan utuh, serta mohon penggugat dalam konvensi disebut sebagai penggugat rekonvensi. 2. Bahwa sudah sering tergugat mengingatkan dan menegur penggugat untuk melakukan kewajibannya sebagai istri sekaligus ibu rumah tangga, namun dengan penggugat tidak pernah dihiraukan. 3. Bahwa sudah sering tergugat menegur penggugat untuk langsung pulang setelah pulang kerja, namun juga tidak dihiraukan dengan penggugat. Penggugat selalu bepergian hingga larut malam dengan rekan kerjanya. 4. Bahwa penggugat dan tergugat seringkali berselisih dan bertengkar dikarenakan kesibukan tergugat dan pekerjaannya yang dituduh melakukan perselingkuhan oleh penggugat, yang fakta sebenarnya tidak benar. Bahwa berdasar uraian di atas, maka tergugat konvensi beranggapan pernikahan tergugat konvensi dengan penggugat konvensi sudah tidak dapat lagi dipertahankan. Berdasarkan fakta hukum dan alasan gugatan rekonvensi tersebut di atas, maka adegan ini dimohon agar gugatan rekonvensi ini dikabulkan seluruhnya, dan selanjutnya penggugat rekonvensi dengan ini mohon agar pengadilan tersebut menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi primer dalam eksepsi: 1. Menerima dan mengabulkan eksepsi para tergugat. 2. Menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima. 3. Menghukum para penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara. Dalam konvensi menyatakan menolak gugatan penggugat untuk seluruh atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima sepanjang berkenaan dengan tergugat. 2. Menghukum penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. Dalam rekonvensi, 1. Mengabulkan seluruh gugatan tergugat konvensi yang seluruhnya. 2. Menyatakan perkawinan antara tergugat dan penggugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya. 3. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dulu, walaupun ada perlawanan, banding, ataupun kasasi. 4. Menghukum penggugat membayar segala biaya perkara. Apabila pengadilan Indramayu berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya. Demikianlah kami sampaikan jawaban dalam konvensi dan gugatan dalam rekonvensi, dan atas perhatian Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Indramayu, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormat kami, Tri Utami Wulansari. Saudari penggugat sudah mendengar dengan jelas jawaban dari tergugat? Sudah yang mulia. Saudari penggugat apakah akan menjawab secara lisan atau tulisan? Secara lisan yang mulia. Baik, silakan jawab kembali. Izinkan saya untuk menjawab replik gugatan dari pihak tergugat. Kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Indramayu, dengan perkara nomor 256 Pengadilan Agama Indramayu, perihal replik penggugat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan hormat, untuk dan atas nama penggugat, perkenankan saya Dia Ulhaq Puroto Aini yang beralamat di Indramayu, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 3 PA garis miring TP garis miring 4 garis miring 2024 tertanggal 2 Juni 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Indramayu untuk selanjutnya disebut sebagai penggugat. Bahwa dengan ini penggugat menyampaikan replik atau tanggapan dari tergugat yang diajukan pada tanggal 12 Juli 2024, di mana penggugat menolak secara tegas seluruh dalil-dalil eksepsi dan jawaban yang disampaikan oleh tergugat, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh penggugat sebagai berikut. 1. Dalam eksepsi, bahwa penggugat menolak dan membantah seluruh dalil-dalil tergugat kecuali yang diakui secara jelas dan tegas dalam eksepsi perkara ini. 2. Bahwa pada pokoknya penggugat tetap pada dalil-dalil gugatan penggugat yang diajukan sebelumnya. 3. Bahwa penggugat menolak dengan tegas dalil eksepsi tergugat
pada poin 1 dan 2 yang menyatakan bahwa gugatan penggugat ini sering pulang larut malam dan tidak pernah melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri. 2. Dalam pokok perkara 1. Bahwa apa-apa yang tercantum dalam eksepsi dianggap termasuk dan merupakan salah satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dalam pokok perkara ini. 2. Bahwa penggugat menolak dan membantah seluruh dalil-dalil tergugat kecuali yang diakui secara jelas dan tegas dalam pokok perkara ini. 3. Bahwa penggugat menolak dengan tegas dalil-dalil jawaban tergugat pada poin 2 dan 3 yang menyatakan bahwa penggugat ini seringkali pulang larut malam dari kantornya. Dari pihak penggugat mengakui bahwa itu pernah terjadi, tapi itu terjadinya hanya sekali, Yang Mulia. Karena pada saat itu adanya ulang tahun kantor, jadi si penggugat ini pulangnya larut malam. Tapi saya tegaskan sekali lagi, itu hanya terjadi pada 1 kali. Jadi tidak sesuai dengan apa yang didalilkan oleh tergugat. Lalu selanjutnya dalam eksepsi 1. Menolak eksepsi tergugat untuk seluruhnya. 2. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara. 2. Dalam pokok perkara 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menolak gugatan tergugat untuk seluruhnya. 3. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara. Demikian replik ini kami sampaikan atas perkenaan dan perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara tergugat, apakah akan menjawab secara lisan atau tulisan atas replik penggugat? Cara lisan, Yang Mulia. Baik, kalau begitu silakan dijawab. Duplik tergugat atas replik penggugat dalam perkara perdata nomor 256-G-2024-PA di Pengadilan Agama. Fahmi Ajmal sebagai tergugat melawan Zaza Faridatunisa sebagai penggugat. Dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini, saya Triutami Wulansari Eskom SH, Indramayu, 23 tahun, Bandung, 4 Februari. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 12 Juli 2024 bertindak untuk dan atas nama klien kami bernama Fahmi Ajmal yang beralamat di Indramayu 34 tahun. Berkenaan dengan replik dari penggugat tertanggal 12 Juli 2024, dengan ini tergugat melalui kuasanya menyampaikan duplik atas replik penggugat. Adapun duplik atas replik penggugat adalah sebagai berikut. Dalam eksepsi 1. Bahwa pihak penggugat mendalilkan jawaban tergugat terkait kaburnya gugatan penggugat kurang cermat dalam repliknya pada tanggal 12 Juli 2024 tanpa dasar atau mengada-ngada. 2. Bahwa tergugat tetap pada dalil-dalil sebagaimana telah dikemukakan di dalam jawaban pertama tergugat pada tanggal 12 Juli 2024 dan menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat kecuali yang diakui tergugat secara tegas. Dalam pokok perkara dalam rekonvensi 1. Bahwa terkait seringnya pulang larut malam, bahwa ini adalah perbuatan yang tidak seharusnya dilakukan. Primer, dalam eksepsi, maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, tergugat mohon dengan hormat agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Indramayu berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan 1. Menerima dan mengabulkan seluruh duplik tergugat. 2. Menyampaikan replik penggugat tidak dapat diterima. Dalam rekonvensi 1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi penggugat dan seluruhnya. 2. Menghukum tergugat rekonvensi atau penggugat konvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat adanya perkara ini. Dalam konvensi 1. Menolak replik penggugat untuk seluruhnya. 2. Menghukum penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat adanya perkara ini. Subsidiar. Mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Indramayu apabila berpendapat lain untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya. Hormat saya, kuasa hukum tergugat Triutami Wulansari, Eskom SH. Duplik tergugat atas replik penggugat dalam perkara perdata nomor 256-PDT-G-2024-PA di Pengadilan Agama. Fahmi Ajmal sebagai tergugat melawan Zaza Faridatunisa sebagai penggugat. Dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini, saya Triutami Wulansari Eskom SH, Indramayu, 23 tahun, Bandung, 4 Februari. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 12 Juli 2024 bertindak untuk dan atas nama klien kami bernama Fahmi Ajmal yang beralamat di Indramayu 34 tahun.
Berkenaan dengan replik dari penggugat tertanggal 12 Juli 2024, dengan ini tergugat melalui kuasanya menyampaikan duplik atas replik penggugat. Adapun duplik atas replik penggugat adalah sebagai berikut. Dalam eksepsi 1. Bahwa pihak penggugat mendalilkan jawaban tergugat terkait kaburnya gugatan penggugat kurang cermat dalam repliknya pada tanggal 12 Juli 2024 tanpa dasar atau mengada-ngada. Karena proses jawab-menjawabnya sudah selesai, maka kita akan masuk pada sidang pembuktian. Pada saudari penggugat, apakah ada saksi? Ada yang mulia. Saksi atas nama Mariati dan Olivia Rahma dipersilakan memasuki ruang sidang. Sebelum sidang dimulai, saksi harus disumpah. Dimohon untuk kedua saksi maju ke depan untuk dilimpahkan sumpah saksi. Ikuti kata-kata yang saya ucapkan. Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan yang benar, tidak lain daripada yang sebenarnya. Untuk selanjutnya, saksi akan memberikan kesaksian satu persatu. Jadi untuk saudari Olivia dipersilakan. Saudara saksi, apakah Anda tahu mengapa Anda dipanggil ke sini? Ya, saya tahu Bu Hakim. Apakah Anda kenal dengan penggugat, dengan saudari penggugat? Saya kenal dengan dari penggugat. Siapa nama penggugat? Namanya Ibu Jaja Paridatunisa. Apakah Anda kenal dengan saudara tergugat? Ya, saya kenal. Apa hubungan Anda dengan saudari penggugat dan tergugat? Saya tidak ada hubungan keluarga dengan keduanya, tapi saya ada hubungan kerjasama dengan beliau. Hubungan kerja bagaimana? Saya asisten rumah tangga di keluarga mereka, Ibu Jaja dan Bapak Fahmi. Sejauh mana Anda mengetahui tentang rumah tangga saudari penggugat dan saudara tergugat? Saya mengetahui semuanya tentang rumah tangga mereka berdua karena saya tinggal dengan mereka. Seperti apa dan sejauh mana? Saya sering melihat Ibu Jaja dan Pak Fahmi berdebat dan berujung pada pertengkaran dan berakhir dengan pemukulan yang dilakukan oleh Bapak Fahmi kepada Ibu Jaja. Dan setiap kali usai mereka bertengkar, Pak Fahmi keluar rumah, terus kembali ke rumah lagi setelah berminggu-minggu. Apakah Anda tahu alasan tergugat dan penggugat di balik peristiwa tersebut? Tahu Bu Hakim, karena Bu Jaja seringkali mendapati Pak Fahmi menelpon seseorang yang tidak jelas, dan kalau menelpon itu selalu dengan kata-kata yang mesra. Kapan Anda menyaksikan peristiwa tersebut dan berada di mana kejadiannya? Kejadiannya pada waktu saya sedang membersihkan rumah dan tidak sengaja melihat dan mendengar Ibu Jaja dan Pak Fahmi itu membicarakan hal-hal tersebut sampai beradu mulut dan berakhir Pak Fahmi memukul Ibu Jaja. Selain itu, apa ada lagi yang Anda ketahui? Ya Bu Hakim, saya pernah melihat Pak Fahmi keluar rumah dan menjemput seorang wanita yang saya tidak tahu namanya.
Kapan dan di mana Anda melihat hal tersebut? Itu sekitar 2 bulan yang lalu. Saat itu saya sedang menuju ke pasar dan tidak sengaja saya melihat Pak Fahmi menjemput seorang wanita. Apakah Anda mengenal wanita tersebut? Tidak, Bu Hakim. Selain itu ada hal lain yang Anda ketahui? Hanya itu saja, Bu Hakim. Baik, karena dirasa cukup. Terima kasih saudari saksi. Saudari saksi atas nama Olivia Rahma dipersilakan memasuki ruang sidang dan saksi atas nama Mariati dipersilakan meninggalkan ruang sidang. Saudara saksi, apakah Anda kenal dengan saudara penggugat dan tergugat? Kenal, Bu Hakim. Ada hubungan apa Anda dengan penggugat dan tergugat? Saya tetangganya, Bu Hakim. Sejauh mana Anda mengetahui tentang rumah tangga penggugat dan tergugat? Saya sering melihat dan mendengar pertengkaran di dalam rumah tangga mereka. Kadang-kadang saya sampai terdengar suara teriakan yang sangat memilukan dari Bu Zaza. Dari mana Anda tahu bahwa itu suara dari penggugat dan tergugat, bukan dari TV atau sebagainya? Begini, Bu Hakim, saya tahu mana suara TV dan mana suara asli manusia. Saya sering melihat saudara tergugat keluar rumah dengan marah-marah dan seringkali juga terdengar maki-makian sepanjang jalan menuju mobil yang sering digunakan oleh tergugat. Dan saya juga pernah melihat saudara tergugat jalan dengan seorang wanita saling bergandengan tangan dan bermesraan. Di mana dan kapan Anda melihat hal tersebut? Saat itu saya sedang jalan-jalan bersama suami saya. Ketika itu suami saya izin pergi ke toilet. Dan pada saat itu saya melihat tergugat dengan wanita itu bergandengan tangan. Apakah Anda mengenal wanita tersebut? Tidak, Bu Hakim. Selain itu, apa ada hal lain lagi yang Anda ketahui? Tidak, Bu Hakim. Kalau begitu, terima kasih pada saudara saksi. Baik, kepada saksi kedua penggugat disilakan keluar. Dari saksi tadi, apakah saudara tergugat menerima dengan pernyataan saksi penggugat? Keberatan, Yang Mulia. Apakah ada saksi atas keberatan Anda? Ada, Yang Mulia. Silakan dihadirkan. Saksi atas nama Juit Subroto dan Rifa Asidik dipersilakan memasuki ruang sidang. Sebelum sidang dimulai, saksi harus disumpah. Dimohon kepada kedua saksi maju ke depan majelis hakim kemudian disumpah. Kata-kata saya. Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan yang benar, tidak lain daripada yang sebenarnya. Kepada kedua saksi. Untuk selanjutnya, saksi akan memberikan kesaksian satu persatu. Jadi, untuk saudara Rifa Asidik sebagai saksi tergugat 2, dipersilakan meninggalkan ruang sidang. Dan saudara Juit Subroto sebagai saksi tergugat 1 tetap di tempat untuk dimintai keterangan. Saudara saksi, apa Anda tahu kenapa Anda dipanggil ke sini? Iya, saya tahu, Bu Hakim. Saudara saksi, apakah Anda kenal pada saudara tergugat? Kenal, Bu Hakim. Siapa nama saudara tergugat? Fahmi Ajmal, Bu Hakim. Apa hubungan Anda dengan tergugat? Teman tergugat, Bu Hakim. Sejauh mana Anda mengetahui tentang rumah tangga tergugat? Saya tahu karena tergugat sering curhat kepada saya, yang mana penggugat terlalu sibuk dengan urusannya seperti menghadiri arisan dan sebagainya.
yang biasa dilakukan oleh ibu-ibu rumah tangga, sedangkan saya harus bekerja mencari nafkah dan anak-anak sering ditelantarkan, dan juga saudari penggugat terlalu cemburu. Saudara tergugat tidak boleh jalan atau bertemu dengan seorang wanita yang hal itu akan menyebabkan kecemburuan yang tak beralasan dari penggugat. Baik. Sejak kapan tergugat curhat kepada saudara saksi? Saya dan tergugat sudah berteman sejak SMA, dan kami berdua sering curhat satu sama lain, baik masalah pekerjaan maupun pribadi. Apakah masih ada yang lain yang Anda ketahui? Tidak, Bu Hakim. Terima kasih saudara saksi. Baik, silakan kepada saksi tergugat 1 dimohon untuk meninggalkan ruang sidang. Saksi atas nama Rifah Siddiq dipersilakan untuk memasuki ruang sidang. Saudara saksi, apakah Anda kenal pada saudara tergugat? Kenal, Bu Hakim. Ada hubungan apa Anda dengan penggugat dan tergugat? Saya teman baik tergugat, dan untuk penggugat saya hanya mengetahuinya yaitu saudari Zaza, di mana pada saat itu saya bertemu dengan Zaza di kantor pada saat acara ulang tahun kantor. Sejauh mana Anda mengetahui tentang rumah tangga penggugat dan tergugat? Saya hanya mengetahui bahwa hal yang dituduhkan kepada pihak tergugat itu keliru, karena perempuan yang diisukan sebagai selingkuhannya tergugat, dia hanya rekan kerja tergugat. Selain itu, ada yang Anda ketahui? Tidak. Kalau begitu, terima kasih saudara saksi. Baik, pada saksi tergugat 2 meninggalkan ruang sidang. Setelah mendengarkan kesaksian dari para saksi penggugat dan tergugat, apakah dari penggugat menerima tentang kesaksian dari saksi tergugat? Ada yang mulia, saya keberatan yang menyebutkan bahwa saya sering ikut arisan, sehingga menelantarkan anak-anak dan saya selalu ada di rumah. Dan saya bukan orang suka cemburu tanpa alasan. Untuk saudara tergugat, apakah Anda keberatan? Tidak. Setelah mendengarkan kesaksian dari para saksi-saksi penggugat dan tergugat, apakah dari penggugat menerima tentang kesaksian dari saksi tergugat? Tidak yang mulia, saya keberatan yang menyebutkan bahwa saya sering ikut arisan sehingga menelantarkan anak-anak dan saya selalu ada di rumah. Dan saya bukan orang suka cemburu tanpa alasan. Saudara tergugat, apakah Anda keberatan? Tidak. Setelah tahapan pembuktian masuk pada tahap kesimpulan dari penggugat dan tergugat, setelah mendengar dan melihat serta dengan bukti-bukti, apakah dari penggugat dan tergugat tak ingin bercerai? Ya, Tidak yang ya. mulia. Baiklah, kami akan musyawarahkan. Silakan bagi saudari penggugat dan saudara tergugat serta kuasa hukumnya dimohon untuk keluar dari ruang persidangan. Baik, untuk penggugat dan tergugat silakan memasuki ruangan. Pembacaan putusan mengabulkan permohonan penggugat, memberi izin kepada tergugat untuk menjatuhkan talak 1 rajai terhadap penggugat di depan sidang Pengadilan Agama Indramayu. Dikarenakan anak masih di
di bawah umur, tergugat harus menyerahkan hak asuh dan pemeliharaan anak kepada penggugat, membebani biaya persidangan ini kepada tergugat, dan apabila dalam keputusan majelis hakim masih ada yang keberatan, silakan mengajukan banding untuk dilaksanakan sidang kembali. Demikianlah persidangan kita pada hari ini. Persidangan perkara perdata dengan nomor registrasi 256 PDT G 2024 PA tanggal 12 Juli 2024 antara pihak penggugat Saudari Zaza dengan pihak tergugat Saudara Fahmi Ajmal menyatakan ditutup. Walhamdulillahirabbil alamin. Hakim meninggalkan ruang sidang. Para hadirin dimohon berdiri.